saya Setiabudi dengan sekolah asal SMP Negeri 4 Sidoarjo. Saya mahasiswa seni rupa PPG Daljab gelombang 2 tahun 2023 dengan NIM 23001039 22562027 dengan LPTK Universitas Negeri Surabaya. Video PPL saya dengan materi menggambar bentuk-bentuk dasar pada kurikulum Merdeka kelas 7. Bentuk-bentuk dasar merupakan dasar wujud dari benda 3 dimensi, di mana pengaplikasiannya bentuk-bentuk dasar adalah mempermudah jalannya membuat sketsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dirjen. Ya, 1, 2, 3. Jayalah SMP ku tercinta, SMP 4 Sidoarjo. Ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ini ya, semuanya masuk. Alhamdulillah. Kita tidak merasa sakit, kita berarti siap menerima pembelajaran seni budaya dalam bab apa? Dalam bab menggambar bentuk-bentuk dasar. Dari belakang kelihatan? Kelihatan. Baik. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran menggambar bentuk-bentuk dasar, saya akan mereview kembali ya. Bagaimana kalian kemarin pada saat minggu kemarin itu masih Oke. Saya akan bertanya. Kalau yang siap menjawab silakan angkat tangan ya. Siapa yang tahu makna dari garis? Memiliki dimensi memanjang dan terarah. Garis memiliki dimensi yang memanjang dan terarah. Oke, jadi acung tangan terus berdiri. Oke, saya tes lagi. Siapa yang tahu maknanya titik? Merupakan unsur seni rupa yang paling dasar. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling dasar sekali ya. Oke, sip, bagus. Terus saya tanya lagi, tadi titik sudah, garis sudah, ada yang tahu jenis-jenis unsur seni rupa apa kemarin? Ada yang tahu? Berdiri? Ruang, tekstur, warna, gelap, terang. Ruang, tekstur, warna gelap dan terang. Oke, sip. Nah, ada yang bisa menambahi? Titik, garis, dan bidang bentuk. Titik, garis, bidang, dan bentuk. Oke, sip. Oke, bagus sekali. Oke ya, kegiatan review kemarin saya rasa semuanya masih bisa mengingat ya, karena itu cuma masih teori ya. Kita kemarin sudah membuat gambar ya, membuat gambar garis, macam-macam garis ya. Karena kalian sudah melampaui atau sudah membuat garis-garis, pasti kalian harus tahu teori-teori tentang dasar-dasar seni. Gitu ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita di sini yaitu nanti kalian akan diputarkan media ya, ini media PPT-nya, biar kalian nanti tahu apa sih pengertian, apa sih pembelajaran untuk memahami gambar-gambar bentuk-bentuk dasar ya, gitu ya. Tujuannya kalian harus tahu apa sih bentuk-bentuk dasar itu setelah kalian mengamati video di depan nanti ya. Nih. Terus dari sini kalian harus tahu bahwa
kegunaan menggambar bentuk-bentuk dasar itu untuk apa? Gitu ya. Untuk apa kira-kira? Menggambar bentuk-bentuk dasar itu harus seperti apa? Nah, ini harus nanti kalian tahu. Ya. Kalian harus mengetahui apa sih gunanya menggambar bentuk-bentuk dasar itu. Iya, ini salah satunya. Terus tujuannya lagi, nanti kalian di masa depan itu kalian harus bisa membuat sesuatu. Contohnya, kalian bisa menciptakan suatu produk. Produk apa? Misalnya produk furniture bisa, produk desain baju bisa, produk desain-desain yang lain sebagainya ya. Itu merupakan tujuan intinya kalian nanti belajar bentuk-bentuk dasar, gitu ya. Bentuk-bentuk dasar. Ini ya. Jadi nantian itu dituntut untuk bisa membuat desain, bisa membuat benda, bisa membuat produk, bisa membuat project. Ini tujuan untuk membuat bentuk-bentuk dasar. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Coba kalian mengamati gambar di depan. Ya, ini ada gambar gambar buah-buahan, dan ini ada gambar sketsa, dan ini kelihatan ya, tapi ya. Baik, coba kalian amati gambar di depan. Hasilnya. Ya. Sudah diamati kira-kira? Ya. Kalau sudah saya lanjutkan. Saya elektronik kulkas. Kulkas itu kalian pada umumnya bentuknya seperti apa? Kubus, persegi panjang. Ada lagi? Balok. Ada lagi? Ada kulkas yang bentuknya lingkaran? Ada? Nggak ada. Ya. Ini adalah bentuk dasarnya dari apa kira-kira? Dari kotak. Ini contohnya yang terbuat dari alam, itu bentuk dasarnya berupa apa? Kayak daun. Ada nggak? Bentuknya seperti segitiga. Ada? Ada, tapi tidak banyak. Ada nggak daun yang bentuknya belah ketupat? Kira-kira ada? Tidak ada. Oke. Hampir tidak ada, tapi pastinya juga ada geometris. Tetapi untuk bentuk-bentuk alam itu berdasarkan dari bentuk-bentuk yang bebas. Nah, ini keterangan dari saya sedikit saja. Iya. Misalnya ini benda buatan manusia. Bukan buatan, tapi tercipta dari alam. Tapi yang ada di depan dasar dari bola. Dasar dari bola itu bentuknya seperti apa? Lingkaran. Selain bola yang bentuknya lingkaran ada lagi? Apa Iqbal? Roda. Oke, benar sekali Iqbal. Benar ya? Ada lagi bentuk dasar benda yang dari kalian nanti ya. Membuat TV bentuknya yang lingkaran. Wah, itu nanti tuntutan kalian. Makanya dari pembelajaran ini kalian nanti dituntut bisa mendesain suatu produk tersebut. Oke. Selanjutnya cerobong asap ya. Nah, ini berada di sana biasanya. Rumah ini dikenal dengan rumah anti gempa ya. Dan ini contoh-contoh bentuk dasar lainnya. Oke. Baik ya. Dari sini ada yang ditanyakan kira-kira? Ada yang ditanyakan kira-kira? Siapa yang bertanya? Ayo angkat tangan. Oke. Mendesain itu gimana, Pak? Gimana? Saya nggak dengar. Ulangi lagi. Mendesain itu gimana? Arti mendesain. Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu anak-anak? Apa arti mendesain? Tidak tahu? Tidak tahu. Apa Iqbal? Ya, apa Iqbal? Mendesain adalah proses penciptaan suatu gambar ataupun benda yang akan dibuat. Oke, kata Iqbal penciptaan proses ya Iqbal ya, proses. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Oke.
Oh, sketsa bentuk dasar. Oke, proses penciptaan suatu benda yang diawali dengan sketsa. Oke, pernyataan Iqbal boleh, pernyataan Afif siapa? Afif juga boleh. Oke ya. Semuanya mendesain itu dalam proses apa? Merencanakan, gitu ya. Merencanakan. Kalau kalian mau mendesain suatu gambar, itu harus direncanakan dulu. Idenya apa, konsepnya apa, baru masuk ke dalam bentuk sketsa. Ya, sketsa. Jadi misalnya gini ada contoh, Pak, saya mau menciptakan benda bentuk furniture, kursi yang bentuknya itu modern. Contohnya seperti itu. Berarti saya harus mempunyai angan-angan konsepnya itu modern itu seperti apa, kan? Nah, ini masuk ke dalam konsep. Jadi setelah proses itu kalian baru merencanakan dengan gambar bentuk sketsa. Oke. Ada lagi pertanyaan? Berdiri ya Pak? Apa bisa bentuk-bentuk dasar itu diterapkan pada membuat gambar makhluk hidup? Oke. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Apakah bentuk dasar itu bisa diterapkan kepada gambar makhluk hidup, sketsa makhluk hidup? Bisa apa enggak? Bisa. Pasti bisa. Nanti kalau ada waktu ya, waktunya sisa nanti saya putarkan medianya untuk membuat gambar ini. Membuat sketsa dari bentuk dasar untuk menggambar hewan atau manusia. Oke ya nanti ya. Nanti kalau saya lupa ditagih janjinya, Pak. Mana medianya Pak? Videonya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Bagaimana penerapan bentuk dasar ke desain gambar? Oke, bagus sekali. Bagaimana penerapan bentuk dasar ke dalam media gambar ya? Ke dalam media gambar. Oke. Intinya kalau kita mau menggambar itu harus ada proses yang namanya apa? Yang kemarin awal menggambar sketsa. Bagus sekali. Silakan tanya. Ada yang belum mengerti dan ada yang belum paham, silakan bertanya. Nah, saya siap setiap waktu. Oke ya. Oke, LKP dulunya tadi. Iya. Sebelum saya bagikan, silakan kalian membentuk kelompok-kelompok atau kelompok yang sudah ditentukan seperti saat waktu awal pembelajaran dulu atau kelompok lagi. Tetap aja ya. Oke, baik. Oke, untuk khusus Iqbal ya. Nanti teman-temannya dibimbing ya. Untuk Iqbal ya. Iqbal nanti teman-temannya dibimbing. LK ini LK-nya untuk Iqbal. Iqbal nanti itu ya. Dikerjakannya nanti Iqbal kelompok 1, 2, 3. Iqbal nanti kalian bimbing untuk menulis. Ini LK satunya. Oke. Ini ya, ini bentuk LKPD-nya. Yang pertama ya, kalian cari 10 benda atau di sekitar sini ya, 10 benda 3 dimensi yang mempunyai bentuk dasar gitu ya. Misalnya contohnya sini, televisi mempunyai bentuk dasar persegi ya kan. Fungsinya televisi untuk apa gitu ya. Contoh yang kedua tadi bola. Bola itu bentuk dasarnya apa? Bentuk dasarnya lingkaran. Nah, bentuk lingkarnya seperti apa? Terus fungsinya apa bola itu? Selanjutnya tugas kalian untuk mencari 10 benda sekarang. Oke, saya kasih waktu 10 menit, sudah beres ya? Oke, 10 menit. Silakan dikerjakan. Iqbal ya, Iqbal nanti
Ayo, apa Iqbal? TV itu persegi apa persegi panjang? persegi bawah. Ya, persegi panjang. Ada yang masih bingung? Ada ya? Ini harus tahu bentuk 3 dimensinya, dasarnya apa, 2 dimensinya. Si kegiatan kali ini ya, bagi yang sudah selesai nanti kita akan ini ya, kalian presentasikan sedikit saja 2 menit lagi. Sambil saya ini ya, 1 menit lagi. Semua benda itu ada bentuk dan dasarnya. Kan? Bentuk dasar itu dalam sketsa untuk mempermudah apa? Mempermudahnya akan kita. Oke, sudah siap? Sudah selesai? Baik ya, kelompok 1 mana? Kelompok 1. Baik. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Saya bermata kuliah baru dari absen kelompok 1. Dari kelompok 1 akan mengumpulkan tentang bentuk dasar. Dasar bisa diciptakan dari proses perencanaan. Dari proses perencanaan. Oke, apa? Dengar anak ya? Bentuk dasar bisa diciptakan dari apa? Kesimpulannya kelompok? Proses perencanaan. Dari proses perencanaan. Oke, hasilnya apa sekarang? Yang kamu hasilkan tadi sesuai dengan diskusi. Dinding, karang. Nah, silakan menyimpulkan dan memaparkan hasil apa yang kalian cari. Yang kalian temukan apa saja? Oke, dibuat bacanya. Saya namanya Yasmin dari keluarga kelompok 2 ingin memberikan pendapat tentang hubungan bentuk dasar dan benda nyata. Ide dan konsep suatu produk dapat diciptakan dari bentuk. Ya, dasar. Hasilnya terima kasih. Oke, sekarang giliran kelompok 3. Ya, tadi pengamatan kalian pada saat mencari benda-benda bentuk dasar berdasarkan dari benda nyata. Satu kelompok menyimpulkan apa pembelajaran kita ya, yang bisa kalian pahami bahwa bentuk dasar itu adalah mempermudah kita untuk membuat suatu sketsa, mempermudah bentuk kita membuat gambar atau mendesain atau menciptakan. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini ya anak-anak, karena LK ya, LK yang kedua besok itu
waktu kita membuat gambar ya, kita praktek membuat gambar bahwa kalian nanti ya, kalian baca RK tersebut ya yang saya bagi atau saya kirimi di link WA nanti ya, link grup WA ya, itu kalian amati dan jangan lupa untuk membawa buku gambar dan membawa pensil penghapus penggaris. Apa saja yang harus dibawa besok? Ayo dikeraskan. Pensil penghapus penggaris. Oke, itu yang harus dibawa pada minggu depan saat pembelajaran seni budaya. Ya, itu ya. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada. Oke, untuk pertemuan minggu depan ya, saya inginkan kalian harus masuk semua. Yang pertama, yang kedua harus menjaga kondisi kesehatan. Jangan sampai ada yang sakit, ada yang pusing atau biasanya itu kalau waktu kita pagi ya, itu perutnya lapar ya, sarapan. Yang sama seperti itu ya. Misalkan sarapan sampai rumah. Oke ya, ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, Kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang pelajari hari ini bermanfaat. Doa mulai. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.